Juraij bertanya kepada anak yang baru lahir itu, "Who is your father?" Itu bahasa Pangkalan Bun. "Siapa bapakmu?" Anak itu menjawab, "Ra'il ghanam, koboi." Kasih tahu sama anak perempuan, ibu, kamu kalau hamil banyak-banyak baca sholawat. Kalau hamil kata kiai, kata Habib, banyak-banyak baca surat Yusuf, nak. Tapi dia salah sangka. Disangkanya kalau baca surat Yusuf anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas lahir hitam pesek pendek. Di tempat laki-laki Abdul Somad bicara 3. Bersama, jaga persatuan kesatuan. Yang kedua, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Yang ketiga, makmurkan masjid dengan belajar agama, fikih, hadis, tafsir. Siap mengamalkan yang 3? Yang perempuan, yang pertama, ibu jangan sedih, ibu jangan depresi, hadapi masa depan, didik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ada pondok pesantren di Kobar, tamat SD. Sebelum SD jangan sedih, kasihan. Ingusnya 12. Kalau 11 itu biasa, bengkok. Belum sampai hati. Ustadz Somad dulu pesantren, saya masuk pesantren taman SMP, kegedean. Yang paling bagus taman SD, masuk pesantren. Siap memasukkan anak ke pesantren taman SD? Janji? Ibu ingat, ibu punya uang banyak, belikan dia gadget, belikan dia motor, belikan dia mobil. Dia kaya, dia banyak uang, dia ganteng, dia cantik, tapi dia sakau, gemetar, sakit, nggak ada gunanya. Makanya benteng terakhir menjaga anak-anak kita adalah pondok pesantren. Tapi pesantren ini kadang-kadang nasib bak rakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Santrinya 1000, WC-nya 10. Ngantrilah santri-santri, wajahnya biru, menahan serangan. Maka ceramah saya di Palembang, Ustadz Abdul Somad, saksikan hari ini sumbangan 52 unit. 52 unit apa Kiai? WC. Mantap, bagus, itu yang perlu. Maka yang kaya-kaya datang besok pondok pesantren. Nggak ada gunanya pengajian banyak-banyak, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Kalau ada orang kaya tidak peduli pesantren, kalau ada orang hebat, pejabat tidak peduli pendidikan agama, mubazir. Setan tidak menggoda dia lagi. Pas setan menggoda, ayo masuk neraka, kata setan sendiri, nggak usah bro, dia saudara kita. Hai bro. Oleh sebab itu maka pertama yang ingin disampaikan Abdul Somad khusus kepada ibu-ibu, jangan pernah bersedih hati. Masa depanmu ada pada anak-anak, tataplah mereka masa depan, tapi tentu dengan bahasa ibu. Bahasa ibu paling ngerti dengan anak. Jangan pulang dari sini anaknya dikumpul semua, assalamualaikum. Nggak mesti diceramah. Ibu usap kepalanya, ibu tiup-tiup. Kau akan menjadi pemimpin masa depan, nak. Doa ibu luar biasa. Ibu kalau marah sama dia jangan panggil dia setan. Setan. Tuyul. Jangan panggil dia. Calon bupati kota Waringin Barat. Gitu cara manggilnya. Calon anggota DPD. Gitu. Insya Allah dia jadi nanti, insya Allah. Amin. Karena ibu mulutnya luar biasa, berbisa bu. Ibu ngomong salah saja diaminkan malaikat. Maka jangan pernah bicara yang tidak baik, bicara yang baik-baik. Sampai ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel sebelum Nabi Muhammad SAW, namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Ada orang Pangkalan Bun namanya Juraij? Belum ada. Nah, ibu yang hamil-hamil nanti kasih nama anak Juraij. Hai Juraij. Kepala sekolah salah tulis George. Ibunya lewat di depan tempat ibadah Juraij.
Apa kata ibunya? Ya Juraij. Juraij merasa Tuhan lebih mulia. Aku tidak perlu menyambut panggilan anak. Aku tidak perlu menyambut panggilan ibuku. Dipanggil kedua kali. Ya Juraij. Juraij mengatakan, Tuhan lebih mulia. Ngapain aku menyambut ibuku? Panggilan yang ketiga. Ya Juraij. Anaknya tidak menyambut juga. Akhirnya tercetus dari mulut ibunya. Apa kata ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna susila. Mohon maaf, perempuan tidak baik, PSK, WTS, entah apa lagi namanya. Dikabulkan Allah. Tidak lama setelah itu ternyata ada seorang perempuan pengembala kambing hamil, bukan kenyang, hamil. Ditangkap, ditanya, hei perempuan, siapa suamimu? Siapa yang menghamilimu? Perempuan itu menjawab, Juraij. Yang menghamili saya adalah Juraij. Kira-kira masuk akal nggak Juraij menghamili perempuan yang nakal ini? Tidak, bukan dia, tapi fitnah. Dipertemukan Juraij dengan perempuan nakal. Rupanya Allah hanya ingin mengabulkan doa si ibu. Kata si ibu, jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna. Akhirnya matanya memang betul-betul melihat wanita tuna susila. Melihat, padahal tidak mungkin ahli ibadah ketemu dengan wanita tuna susila. Kalau Satpol PP ketemu wanita susila memang bisa. Razia maksudnya. Mohon maaf Pak Satpol PP. Ini Juraij, orang soleh, akhirnya ketemu, mengaku, siapa yang menghamilmu? Ini Juraij. Ditangkap Juraij, difitnah Juraij. Ternyata kau jahat Juraij, kerjamu ibadah, rupanya pekerjaanmu di balik ini semua menodai pengembala kambing. Dihancurkan tempat ibadahnya, hancur berkeping. Kata Juraij, jangan bunuh aku sebelum anak ini lahir. Setelah anak itu lahir, ditusuk Juraij pakai pusar, pakai telunjuknya, tusuk. Juraij bertanya kepada anak yang baru lahir itu, who is your father? Itu bahasa Pangkalan Bun. Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il Ghanam, koboi. Bapak saya adalah pengembala kambing. Akhirnya mereka cium kaki Juraij. Mereka bangunkan tempat ibadah Juraij dari emas. Juraij tersenyum. Ini skenario. Allah hanya ingin menunjukkan betapa makbulnya doa seorang. Kira-kira ibu bisa nggak menceritakan itu ke anak cucu ibu nanti? Nggak usah dihafal. Hidupkan aja MP3-nya. Cari nanti Abdul Somad Pangkalan Bun. Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Anakku, kau jangan melawan ibu nak, karena kalau ku katakan kau jadi katak, kau langsung jadi hantu. Nih ceramah Ustadz Somad tadi malam, dengar baik-baik. Gimana? Iya mah, kata dia. Itu, insya Allah ibu anaknya semua baik-baik ya. Yang lalu-lalu apa boleh buat tai kambing bulat-bulat. Nasi sudah jadi tai ayam. Nasi tidak bisa kita rubah lagi, Bu. Tapi yang akan datang kita perbaiki. Cucu-cucu yang sudah lahir, sudah besar, nggak bisa lagi. Tapi ibu punya anak perempuan, kasih tahu sama anak perempuan ibu, kamu kalau hamil banyak-banyak baca sholawat. Kalau hamil kata Kiai, kata Habib, banyak-banyak baca surat Yusuf nak. Tapi dia salah sangka. Disangkanya kalau baca surat Yusuf anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas lahir hitam pesek pendek. Wah Kiai, Habib, kenapa anak saya begini? Kiai sama Habib nggak marah, mereka nggak pernah marah. Kenapa anak saya begini? Saya susah baca surat Yusuf. Kenapa anak saya nggak ganteng seperti Nabi Yusuf? Sama suami ente mana? Ini suami saya, sama kan? Sebenarnya membaca surat Yusuf itu bukan ingin ganteng seperti Nabi Yusuf, tapi ingin imannya seperti iman Nabi Yusuf. Bagaimana imannya Nabi Yusuf? Sampai robek bajunya di belakang ditarik oleh Zulekha. Dia tetap berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah.